Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita pada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada Ramadan kali ini kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin, di mana pada saat yang sama tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang telah mendahului kita tidak diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Maka ini adalah suatu hal yang pantas untuk kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju cahaya Islam yang terang benderang yang akan membawa kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat tarawih dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena di dalamnya ada satu ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah siyam, ibadah puasa. Ibadah yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh, ibadah yang bukan sembarangan ibadah. Dia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan ia akan melahirkan sosok-sosok baru yang istimewa, yaitu orang-orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sungguh bagi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya, dan bahkan Allah akan memberikan dia dari rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Hidup kebahagiaan di dunia telah dijamin bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah di dalam Al-Quran, u'iddat lil muttaqin. Itu surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Puasa adalah media yang Allah siapkan bagi kita agar kita menjadi sosok-sosok orang-orang yang bertakwa. Maka dia adalah ibadah yang sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa para jamaah sekalian? Bukankah pahalanya itu tidak ada batas? Karena sesungguhnya orang yang berpuasa, dia telah mampu mengumpulkan 3 jenis sabar sekaligus. Kata ulama, sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, taat itu butuh sabar. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, ini juga butuh kesabaran. Dan sabar dalam menghadapi takdir Allah, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Nah, orang yang berpuasa mampu menjalankan ketiga-tiganya sekaligus. Puasa melatih kita menjadi orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bagaimana tidak? Suatu hal yang tadinya itu boleh-boleh saja dikerjakan, kemudian Allah larang, sami'na wa ata'na. Karena Allah yang memerintahkan sami'na wa ata'na. Latihan ketaatan. Orang yang berpuasa adalah orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berpuasa adalah orang yang senantiasa menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau seandainya kita diberikan pilihan, tentu kita akan memilih lebih baik saya tidak ambil itu uang 5 juta. Untuk mendapatkan uang 5 juta harus minum 5 menit sebelum azan. Kita tidak akan mau. Karena kita dalam usaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa adalah media untuk melatih kita menjadi sosok-sosok yang sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita lagi bekerja, ada rasa letih, ada rasa lelah, ada rasa lapar.
namun kita sabar mengikuti semua sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa mampu menjalankan 3 jenis sabar sekaligus. Dengarkan firman Allah taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah telah siapkan bagi orang-orang yang sabar itu balasan tanpa batas. Rasakanlah saat kita lagi berpuasa, mulai ada rasa-rasa lemah keimanan, ingatlah di depanmu adalah pahala tanpa batas. Ini akan membangkitkan kembali spirit kita dalam beribadah berpuasa ini. Ibadah puasa mungkin menjadikan mulut kita terasa tidak nyaman baunya. Tapi sesungguhnya kelak di akhirat, baunya itu di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak wangi sekalipun. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la khulufu famis sha'imi 'indallah atyabu min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak wangi sekalipun. Apakah kita tidak bangga di saat kelak kondisi sedang mencekam, di saat orang-orang bingung apakah amalan ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak di akhirat, kemudian kita datang dengan bau mulut yang wangi di hadapan Allah sebagai tanda Allah terima ibadah puasa kita? Apakah kita tidak bangga? Seharusnya kita bangga. Ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi dia 2 kebahagiaan. Satu dipercepat di dunia, satu lagi ditunda nanti di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitri. Apabila dia berbuka, maka dia berbahagia dengan berbukanya itu. Di saat seharian dia berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala larangan yang kira-kira membatalkan puasanya, lalu ternyata Allah berikan dia taufik dan dia bisa menyelesaikan puasa di hari itu sehingga berbuka. Ini adalah kesenangan yang pertama. Tapi nanti dia akan mendapatkan kesenangan yang lebih dahsyat lagi. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Saat nanti ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah, maka dia akan berbahagia dengan puasanya. Bayangkan kalau ada 2 orang yang saling mencintai, kemudian terpisahkan selama bertahun-tahun lamanya, lalu suatu ketika di saat kesempatan yang tidak pernah diduga-duga ketemu mereka. Bayangkan gimana bahagianya 2 orang yang saling mencintai ini. Bukankah sudah selama ini kita tidak pernah bertemu dengan Allah langsung, bertatapan dengan Allah? Maka tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya nanti saat kita pertama kali bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara untuk bisa berjumpa dengan Allah itu adalah dengan berpuasa. Ya, Allah telah menjanjikan bagi mereka yang berpuasa akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kebahagiaan dari ibadah puasa yang kita jalani ini. Maka kuatkanlah spirit kita, karena ini adalah jalan terang untuk bisa berjumpa dengan kekasih kita yang maha kasih. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, di samping itu juga puasa itu adalah ibadah yang tiada tanding. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia itu? Amalan apa yang paling agung itu? Kata Rasulullah SAW, "Alaika bisyam fa innahu la idlalah." Hendaklah engkau berpuasa, karena puasa itu adalah ibadah yang tiada tanding, ibadah yang sangat istimewa. Dia adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis yang lain, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Seluruh amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku pula lah yang akan memberikan pahalanya. Coba kita renungi hadis ini. Bukankah setiap amalan itu untuk kita semua? Bukankah sholat kita itu untuk kita? Bukankah haji kita itu untuk kita? Tapi kenapa di sini dikatakan lahu, untuk mereka? Kemudian ketika giliran puasa dikecualikan,
fa innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan langsung memberikan pahalanya. Para ulama menjelaskan bahwasanya amalan-amalan ibadah lain selain puasa, peluang untuk melakukan riya di dalamnya besar. Apakah itu salat, apakah itu zakat, apakah itu haji, peluang untuk melakukan riya itu besar. Dan riya bisa menjadikan amalan ibadah kita menjadi hangus pahalanya. Namun lihat dengan puasa, dia adalah peluang riyanya sangat kecil, karena dia adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam hadis ini, fa innahu li, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya karena aku. Kalau bukan Allah yang perintahkan, mungkin dia tidak akan tinggalkan itu semua. Dia kerjakan itu semua karena imanan wahtisaban. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya karena Allah itu karim. Apa kata Allah? Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan langsung memberikan pahalanya. Pahala yang luar biasa, yang tanpa batas. Ya. Jamaah salat tarawih dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengembalikan spirit kita untuk meningkatkan ibadah puasa kita dan menjadikan seolah-olah Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebab tidak ada jaminan dari Allah Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sholli salatal muwadda'", salatlah seperti seakan-akan ini adalah salatmu yang terakhir, supaya ibadah salatmu lebih khusyuk, dan jadikanlah seakan-akan Ramadan kali ini adalah Ramadanmu yang terakhir, ya, agar ibadah Ramadan kita ini bisa lebih maksimal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq.